masuk Bu, dan silakan duduk Bu. Perkenalkan, nama saya Rana Nur Aziza. Di sini saya sebagai ahli gizi yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ibu Risa, orang tua dari Ananda NM. Pasien yang sedang dirawat inap di rumah sakit ini. Ibu Risa, apakah bisa saya bantu Bu? Begini Bu, kemarin saya dirujuk oleh dokter untuk ke klinik gizi untuk melakukan konseling gizi terkait dengan masalah anak saya Bu. Iya, bolehkah saya pinjam rekam medis dari dokter Bu? Silakan. Iya. Saya baca terlebih dahulu ya Bu. Iya. Kan berdasarkan identitas rekam medis anak Ibu, namanya itu Ananda NM ya? Iya. Untuk usianya 5 tahun 2 bulan dan berjenis kelamin perempuan Bu. Iya. Jadi Bu, kita mulai saja ya Bu untuk konselingnya. Tujuan dari konseling gizi yaitu bersama-sama mencari solusi dan alternatif dari masalah yang anak Ibu keluhkan. Iya. Dan di sini saya akan membacakan data antropometri dari rekam medis ya Bu. Iya. Untuk tinggi badan anak Ibu yaitu 100 cm dan berat badannya itu 15 kg. Dan saya mohon izin nih Bu untuk menghitung status gizi anak Ibu. Iya, silakan. Untuk status gizi anak Ibu yaitu dalam kategori gizi baik atau gizi normal. Selanjutnya kita mulai dari asupan makan Bu. Apakah boleh saya tahu untuk makanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, apakah dihabiskan oleh anak Ibu? Kemarin diberikan bubur halus gitu Bu dari rumah sakit. Itu habis sekitar 3 sendok makanan karena anak saya ada kesulitan mengunyah. Untuk minumannya Bu, apakah dihabiskan? Untuk minuman kemarin diberikan susu, itu habis sekitar setengah gelas gitu. Ya Bu. Berdasarkan riwayat asupan anak Ibu kemarin, untuk asupan karbohidratnya itu tergolong defisit karena kemarin hanya mengonsumsi bubur halusnya itu 3 sendok makan, dan asupan proteinnya juga defisit karena kemarin hanya mengonsumsi susunya itu setengah gelas. Iya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil rekam medis dari biokimia ya Bu. Iya. Untuk hasil rekam medis biokimia anak Ibu, untuk kadar hemoglobin dan hematokritnya itu dalam kategori rendah, mengindikasikan adanya anemia, dan kadar leukosit dan monositnya itu tinggi, mengindikasikan adanya inflamasi. Sedangkan hasil pemeriksaan klinis anak Ibu mengalami lemas, nyeri di bagian kepala, luka di mulut, dan mengalami bengkak di mulut ya Bu. Iya. Sekarang ini apakah anak Ibu masih mengalami keluhan yang tadi saya bacakan? Anak saya saat ini masih lemas, masih nyeri di kepala, lalu di mulutnya masih ada luka dan bengkak sehingga masih sulit untuk mengunyah gitu. Iya. Kalau boleh saya tahu anak Ibu tinggal dengan siapa saja ya? Di rumah anak saya tinggal bersama saya, suami saya, dan orang tua saya. Untuk pekerjaan Ibu dan suami? Untuk pekerjaan saya dan suami saya karyawan swasta. Berdasarkan diagnosa gizi anak Ibu yaitu untuk asupan oralnya itu inadekuat atau belum terpenuhi, yaitu berkaitan dengan penurunan kemampuan konsumsi energi yang cukup karena kesulitan mengunyah, dan ditandai dengan asupan energinya itu 14,98%, asupan proteinnya itu 16,12%, lemaknya 26,19%, dan untuk asupan karbohidratnya itu 12,78% dengan kategori defisit. Untuk diagnosa klinisnya itu kesulitan mengunyah berkaitan dengan adanya bengkak di mulut dan luka, ditandai dengan asupan makanannya itu hanya mengonsumsi bubur halus 3 sendok makan dan susunya itu setengah gelas. Karena itu kita bersama-sama mencari solusi dan memilih diet untuk anak Ibu ya. Iya. Dan ini Bu ada contoh lengkap mengenai diet tinggi energi, tinggi protein pada pasien trauma cedera kepala berat. Dan di sini ada penjelasan mengenai diet tinggi energi, tinggi protein. Diet tinggi energi, tinggi protein adalah diet yang mengandung energi dan protein dalam jumlah yang tinggi,
Untuk pasien yang mendapatkan diet tinggi energi dan tinggi protein, contohnya itu seperti anak ibu yang mengalami trauma kepala atau cedera kepala. Dan ini ada tujuan dietnya Bu, yaitu mencegah malnutrisi, untuk mempertahankan status gizi normal. Ada bahan makanan yang dianjurkan yaitu seperti sumber karbohidrat seperti nasi, bihun, bubur, makaroni dan roti. Dan di sini ada sumber protein hewani, contohnya itu daging sapi, daging ayam, telur dan ikan. Untuk sumber protein nabatinya ada tempe, tahu, kacang-kacangan. Dan di sini ada sayur. Untuk sayurnya bisa bayam, buncis, kacang panjang, labung siam, wortel. Dan di sini ada buah-buahan juga, ada jeruk manis, pepaya, jambu air. Dan di sini juga ada bahan makanan yang dianjurkan yaitu sumber protein hewani nabati yang dimasak dengan banyak minyak atau santan kental. Di sini ada contoh menu seharinya Bu. Ini bisa dibaca sendiri. Dan ini ada contoh isi piringku Bu. Ini mengenai 2/3 makanan pokok, 1/3 lauk pauk, 1/3 buah-buahan, dan 2/3 sayuran. Ini bisa beli dan pulang. Terima kasih. Apakah Ibu bersedia mendampingi anak Ibu dalam melakukan diet? Iya, saya bersedia. Dari diskusi yang telah kita lakukan, apakah ada pertanyaan Bu? Tidak. Apabila tidak, apakah Ibu bisa mengulang diskusi yang telah saya paparkan tadi? Untuk tujuan dietnya yaitu untuk mencegah malnutrisi, lalu untuk mempertahankan status gizi normal, Ya. untuk Contoh bahan makanannya? Untuk contoh bahan makanan yang dianjurkan seperti karbohidratnya seperti nasi, Ya. jagung, makaroni. Untuk sayurnya ada sayur bayam, sawi. Untuk buahnya ada pepaya. Lalu untuk lauknya ada daging ayam, daging sapi, telur, dan ikan. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan Bu? Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan protein hewani dan protein nabati yang diolah dengan menggunakan minyak atau dengan banyak minyak atau dengan santan kental. Kita cukupkan konseling pada sesi hari ini. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih. Ya.